Selamat siang teman-teman semua. Apakah suara saya terdengar jelas? Baik, Ya, terdengar. baik Kak. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah dengan antusias untuk mengikuti kegiatan webinar strategi efektivitas menghadapi seleksi substansi beasiswa LPDP pada siang hari ini. Saya juga ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia pejuang beasiswa LPDP yang sudah memfasilitasi pertemuan kita pada siang hari ini, juga kepada kakak-kakak awardee yang hebat dan berbesar hati untuk meluangkan waktu dan memberikan ilmunya pada siang hari ini. Sebelumnya, perkenalkan saya Yuni Marsi Putri yang akan membantu sebagai moderator selama berjalannya acara pada siang hari ini. Selanjutnya, kita juga akan berkenalan kepada pemateri-pemateri hebat kita. Mohon dibantu untuk ditayangkan slide untuk pemateri pertama kita. Baik, untuk pemateri pertama kita ada Kak Arini Evadila, asal dari Sulawesi Tenggara. Beliau menempuh S1 di Manajemen Universitas Makassar dan untuk S2 di Manajemen Agribisnis Universitas Gadjah Mada. Kak Arini akan menjadi pemateri pertama kita. Untuk selanjutnya, ada Kak Yosep Isodorus Wasa, asal Morotai, Maluku Utara, dan Kupang, NTT, yang menempuh pendidikan S1 Politik dan Pemerintahan Institut Pemerintahan Dalam Negeri, kemudian melanjutkan S2 Politik dan Pemerintahan Universitas Gadjah Mada. Selanjutnya, untuk pemateri ketiga kita, ada Kak Sukron Makmun yang berasal dari Bangkalan, Madura, Jawa Timur, kemudian menempuh S1 Ilmu Komunikasi Jurnalistik di Universitas Satya Negara Indonesia Jakarta, kemudian melanjutkan Master of Journalism di Universitas Satya Negara oh mohon maaf ini seharusnya untuk Kak Sukron di Universitas, bentar saya cek dahulu. Ada kesalahan penulisan di sini untuk Kak Sukron berasal S2-nya ada di Master of Journalism Universitas Syarif Negara. Ada perbedaan ini menurut Kak Sukron ada di Ya, dari ini South New Walls, Sydney. oh ya di Sydney. Baik, kita lanjutkan. Sebelum memulai acara hari ini, saya akan bacakan terlebih dahulu rentetan acaranya. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian dilanjutkan gambaran umum substansi yang akan dijelaskan oleh Kak Arini, kemudian tips dan trik substansi dalam negeri oleh Kak Yosef, dan kemudian tips dan trik substansi luar negeri oleh Kak Sukron. Kemudian di akhir materi kita akan mengadakan Q&A dan foto bersama. Jadi bisa digarisbawahi untuk Q&A hari ini dilakukan setelah ketiga pemateri kita menyampaikan materinya. Baik, untuk efektivitas waktu, kita langsung saja untuk memasuki materi pertama kita, yaitu gambaran umum substansi oleh Kak Arini. Untuk Kak Arini, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, selamat siang semua teman-teman. Mungkin sebelumnya saya izin share screen dulu ya. Eh, Gimana Kak? Slide-nya udah kelihatan? Ya, terlihat. Oke. Em, Sebelumnya mungkin terima kasih Kak Febri sudah memberikan saya kesempatan untuk bergabung sama teman-teman di kegiatan webinar kita pada kali ini. Em, dan saya kebetulan di kesempatan ini mendapatkan kesempatan ya dari ujian beasiswa LPDP untuk memberikan sedikit gambaran umum tentang seleksi substansi beasiswa LPDP. Kemudian mungkin apakah suara saya terdengar jelas ya? Ya, terdengar. Dengar jelas, Kak. Nah, ayah, pertama mungkin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin tadi perkenalannya sudah diwakili sama Mbak Moderator ya. Jadi mungkin
Untuk efisiensi waktu juga saya langsung saja masuk kepada pembahasan apa saja yang akan kita eh, bahas mengenai gambaran umum seleksi substansial PDP itu sendiri. Nah, setelah sebelum ini mungkin teman-teman yang eh, hari ini mengikuti webinar ini telah melalui seleksi administrasi, kemudian yang kemarin juga ada tes bakat skolastik, dan hari ini kita persiapan untuk menghadapi seleksi substansi. Nah, mungkin di sini saya hanya akan membahas secara umum apa seleksi substansi itu gitu. Eh, Seperti yang kita ketahui bersama bahwa tes substansi ini merupakan tahapan terakhir dari seluruh rangkaian proses pengisian di beasiswa LPDP itu sendiri. Nah, artinya bahwa tes ini juga sekaligus sebagai penentu apakah teman-teman nantinya akan diterima atau tidak menjadi awardee oleh LPDP. Nah, sebelum melangkah ke pembahasan mengenai tahapan-tahapan apa saja yang kita lalui dalam tes ini, mungkin terlebih dahulu kita harus mengetahui apa sih sebenarnya tes substansi itu, atau yang sederhananya yang biasa kita sebut dengan tes seleksi wawancara. Kalau menurut saya pribadi ya, eh, sebenarnya tes substansi ini dilakukan oleh LPDP untuk mengenal lebih dekat para calon awardee-nya, para pelamar beasiswa LPDP. Maka dalam kegiatan ini, dalam seleksi ini, LPDP kemudian menghadirkan 3 interviewer, di mana masing-masing interviewer itu memiliki fokus yang berbeda. Jadi ada yang fokusnya ke akademik, ada yang fokusnya ke kontribusi, ada yang kemudian ke psikologi peserta gitu. Nah, jika dilihat dari uh, apa ya posisi ketiga interviewer ini, bisa kita tebak bahwa sebenarnya ada dua hal yang coba LPDP untuk apa ya pastikan dari pesertanya. Yang pertama mungkin tentang kompetensi para peserta, dilihat dari adanya interviewer dari bidang akademik, kemudian ada interviewer yang apa ya akan mengulik tentang kontribusi kita yang sebelum dan yang akan nanti kita lakukan. Kemudian yang kedua adalah bagaimana sih sebenarnya psikologi dari peserta peserta apa ya yang peserta seleksi LPDP itu sendiri. Halo, Kak. Nah, kedengarkan ya teman-teman ya. Iya, kedengaran. Baik, saya lanjut ya. Baik, sebelum kita melangkah kepada pembahasan mengenai tahapan-tahapan apa saja yang sering dipertanyakan dalam seleksi substansi, mungkin terlebih dahulu ada beberapa persiapan yang memang harus kita apa ya, yang harus kita persiapkan lebih awal. Yang pertama, yang kita ketahui bersama kan namanya seleksi ya. Otomatis di sini kita akan dipilah dan dipilih oleh LPDP sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Jadi sebelum kita melangkah terlebih jauh, ada baiknya teman-teman sekalian untuk meriset sebenarnya LPDP itu apa sih gitu. Eh, LPDP itu sebenarnya lembaga yang seperti apa, kemudian visi misinya seperti apa, nilai-nilai dan budayanya seperti apa. Kenapa? Karena ini kan menjadi poin penting untuk teman-teman nanti ketika diwawancarai gitu. Kemudian tentang profil diri, ini dibandingkan dengan data diri teman-teman ya, identitas dan lain-lain, lebih kepada bagaimana teman-teman bisa memahami siapa sih sebenarnya diri teman-teman gitu. Bagaimana visi misi teman-teman, bagaimana kelemahan, kelebihan teman-teman, kemudian bagaimana cara teman-teman menggambarkan diri teman-teman kepada interviewer. Kemudian yang ketiga itu esai. Karena sejatinya memang substansi ini merupakan tahapan di mana interviewer ini memverifikasi, kayak memverifikasi data-data yang kemudian teman-teman submit pada saat pendaftaran. Jadi kalau misalnya di awal teman-teman apa ya submit kayak form kayak identitas teman-teman dan ada esai, nah itu teman-teman harus kembali pahami apa saja yang teman-teman cantumkan di esai, apa saja yang teman-teman catat di esai itu gitu. Kenapa? Karena sebenarnya interviewer ini akan kembali cross check gitu apa yang mereka tulis ini apa benar gitu apa enggak gitu kan.
Dan mungkin ada case di mana ada beberapa peserta yang pada saat mau submit itu sebenarnya mereka sebenarnya juga kurang paham gitu isi esainya apa, tujuan esainya apa gitu. Tapi karena deadline ya, jadi ya udah submit aja gitu. Nah, saran aku buat teman-teman yang case-nya seperti ini, mohon untuk mempelajari kembali terlebih dahulu apa isi esainya, pahami, terus tujuannya seperti apa gitu. Dan yang terakhir mungkin yang bisa kita lakukan adalah persiapan itu bagaimana sih tahapan tahapan wawancaranya. Nah, untuk tahapan wawancara sendiri, kalau berdasarkan pengalaman aku ya, tahapan pertama itu dan bagian dari yang dipertanyakan oleh interviewer pertama itu kebanyakan masalah akademik, mostly tentang akademik. Dan hal yang pertama kita harus ketahui adalah alasan kenapa kita harus lanjut studi. Jadi sebenarnya sebelum teman-teman sampai kepada tahap seleksi nanti, maksudnya udah dalam proses wawancara, ada baiknya teman-teman kembali mempertanyakan ke diri sendiri. Pasti gitu. Alasan saya kenapa saya harus melanjutkan pendidikan S2 saya atau S3 saya gitu. Kemudian selanjutnya interviewer akan mempertanyakan tentang kampus, baik itu kampus asal kampus tujuan. Nah, untuk kampus asal mungkin yang pertama kali ingin ingin interview tahu itu masalah tentang bidang keilmuan apa yang kita ambil pada saat tadi satu. Kemudian apa saja sih kegiatan dan capaian yang kita peroleh selama masa studi itu gitu. Nah, untuk universitas tujuan ada beberapa poin dan ini sangat krusial ya. Maksudnya ini sangat-sangat penting untuk teman-teman sekalian perhatikan terkait pemilihan program studi dan juga universitas. Mungkin masih ada kaitannya dengan pertanyaan interviewer di bagian pertama tadi tentang bidang keilmuan apa yang kita ambil di S1. Karena ini akan sangat berpengaruh tentang keputusan kita dalam menentukan program studi di S2 gitu. Mungkin akan lebih simpel, akan lebih mudah jika bidang keilmuan yang kita ambil di S1 itu kemudian sejalan dengan bidang keilmuan yang akan kita ambil di S2 atau di S3 gitu. Maksudnya masih selinear gitu. Tapi ada beberapa case yang mungkin memang S1-nya bidang ekonomi misal, terus nanti mau lanjut S2-nya di bidang sosial gitu. Jadi teman-teman harus benar-benar tahu kenapa teman-teman mau mengambil program studi tersebut gitu kan. Contoh misal kemarin saya pribadi kan S1 kemarin tuh apa ya, base keilmuannya itu di manajemen. Jadi di Departemen Ekonomi dengan bidang program studi manajemen, sementara untuk S2 saya mengambil manajemen agribisnis. Meskipun masih nyerempet ya, karena masih sama manajemen, tapi sudah beda departemen. Uh, S1 saya di Departemen Ekonomi, sedangkan untuk S2 itu di Departemen Pertanian. Nah, itu cukup cukup menjadi pembahasan yang cukup panjang pada saat wawancara kemarin. Kemudian pemilihan universitas, teman-teman harus tahu betul alasan kenapa teman-teman menempatkan eh, menempatkan posisi kan pada saat pendaftaran itu ada ya pilihan kampus 1, 2, 3 gitu. Teman-teman harus benar-benar mereview apa sih keunggulan dari kampus yang teman-teman pilih gitu. Kenapa ini posisinya nomor 1, kenapa ini posisinya nomor 2, kenapa posisinya nomor 3 gitu. Uh, Alangkah baiknya teman-teman melakukan riset terkait pemilihan kampus yang teman-teman pilih pada saat pendaftaran. Kemudian kurikulum. Teman-teman wajib banget riset tentang kurikulum yang yang kemudian digunakan dari program studi yang teman-teman pilih. Karena ini akan sangat mungkin dipertanyakan oleh para interviewer bagaimana teman-teman mengenal program studi tujuan teman-teman sebagai bentuk kesiapan teman-teman untuk melanjutkan studi gitu. Dan akan menjadi poin plus tentunya terkait kurikulum, terkait dosen siapa saja yang ada di dalam, terkait terkait mata kuliah yang mungkin teman-teman minati di program studi tersebut, terkait um, pendaftarannya seperti apa, proses seleksi masuknya seperti apa, itu teman-teman harus benar-benar lakukan riset gitu. Kemudian yang
terakhir mungkin rencana penelitian ini sangat mungkin dan akan disinggung oleh interviewer terkait masalah rencana penelitian. Kenapa? Karena untuk studi S2 dan S3 itu kan kita lebih fokusnya ke research ya. Jadi benar-benar teman-teman harus pintar-pintar memilih rencana penelitian. Ini kedengeran kan Kak, nggak terlalu ribut kan? Iya, iya, kedengaran, kedengaran, aman, aman. Ayo, ayo, ayo. Maaf ya Kak, saya lagi dulu dan ini kayak banyak ini agak ribut gitu. Jadi salah lanjut ya. Terkait rencana penelitian tersebut, mungkin teman-teman bisa mencari tema penelitian, gambaran umum lah, gambaran umum tentang tema apa sih yang akan teman-teman pilih untuk teliti ke depannya gitu. Nah, untuk penelitian ini pasti akan ditanya nih, pasti akan ditanya tentang apa sih dampak yang akan apa ya, apa sih dampak yang akan penelitian nanti kita berikan kepada masyarakat, apa itu akan membantu kita dalam proses kontribusi pasca tadi nanti ataukah itu akan berdampak kepada masyarakat secara umum gitu. Nah, untuk masalah tips dan triknya mungkin akan dijelaskan di teman-teman di sesi selanjutnya ya. Saya hanya akan menggambarkan secara umum saja dan untuk lebih detailnya mungkin nanti ada sesi tanya jawab ya Kak ya. Oke, saya lanjut di bidang kontribusi. Nah, untuk bidang kontribusi ini sebenarnya kalau kemarin pada saat saya persiapan itu, teman-teman banyak yang menyebutnya sebagai interviewer di bidang praktisi gitu katanya. Tapi kalau saya lebih senang menyebutnya dengan bagian di kontribusi gitu, karena dalam proses wawancara itu akan sangat banyak sekali mempertanyakan tentang kontribusi, kontribusi apa yang telah kita lakukan, kontribusi apakah kita terlibat dalam komunitas sosial, kemudian nanti ke depannya setelah pasca studi kontribusi apa yang akan kita lakukan gitu. Terus sebenarnya eh, dalam dalam apa ya, dalam poin-poin pertanyaan ini ada saya pikir ya ini berdasarkan pemahaman saya pribadi. Mungkin ada beberapa hal yang ingin interviewer coba kaji dari coba apa ya, coba kulik dari peserta itu sendiri. Yang pertama mungkin bagaimana kepekaan peserta dalam melihat masalah-masalah yang ada di lingkungan masyarakat. Kemudian bagaimana mereka dapat menyelesaikan masalah masalah sosial, baik itu sosial mungkin di masalah lingkungan, masalah mungkin politik ya. Intinya ini tentang kepekaan teman-teman terhadap masalah-masalah yang ada di negara kita, di negara Indonesia ya. Kemudian yang terakhir, bagaimana teman-teman bisa memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada. Jadi intinya seperti itu aja sih, harus teman-teman kembali memikirkan kontribusi apa yang akan teman-teman lakukan nantinya. Dan sebenarnya ini juga sudah termasuk harusnya ini sudah masuk dalam esai teman-teman pada yang disubmit pada saat pendaftaran tentang pengalaman teman-teman di bidang apa ya, di komunitas sosial, pengalaman teman-teman berorganisasi dan lain itu seharusnya sudah masuk. Makanya saya dari awal tekankan bahwa teman-teman wajib untuk mempelajari kembali esainya gitu. Kemudian yang terakhir itu ada interviewer dari psikologi. Nah, untuk psikologi ini sendiri sebenarnya apa ya, seleksi substansi itu bukan berbicara tentang siapa yang paling pintar, siapa yang akademiknya paling bagus, tapi lebih kepada bagaimana LPDP mencari orang-orang yang kemudian memiliki apa ya, edukasi, memiliki jiwa-jiwa kepemimpinan, yang memiliki toleransi tinggi, dan itu lebih kepada apa ya, lebih kepada bagaimana karakter eh, peserta peserta tersebut. Nah, pertama mungkin kita bakal bakal bahas tentang karakter ya, karena yang nilai psikologi otomatis dari awal proses wawancara psikologi, orang psikolog ini akan memperhatikan bagaimana cara kita menjawab, apakah sesuai gitu apa yang kita ucapkan dengan apa yang
kita tuliskan gitu. Jadi saya rasa orang psikolog punya cara-cara tertentu untuk menilai hal yang seperti itu. Maka usahakan untuk tetap uh, ya to be honest lah gitu. Yang pertama, untuk di psikologi sendiri sebenarnya ini mengacu kepada misi pertama LPDP, di mana misinya itu mempersiapkan pemimpin dan profesional masa depan melalui pembiayaan dana pendidikan. Otomatis dari ini saja kita sudah bisa eh, apa ya sedikit mengambil mengambil kesimpulan bahwa sebenarnya LPDP itu membutuhkan membutuhkan orang-orang yang memiliki jiwa kepemimpinan. Nah, biasanya untuk bagian ini, kemudian interviewer banyak mempertanyakan tentang apakah sebelumnya kita pernah mengalami masa-masa sulit, bagaimana kita bisa survive, kemudian em, apa ya, intinya bagaimana teman-teman bisa 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 survive dengan keadaan teman-teman pada saat masa-masa terpuruk gitu. Kemudian yang kedua masalah profesional. Masalah keprofesional itu mungkin bisa dilihat dari cara teman-teman, dari kecakapan teman-teman menjawab pertanyaan dari interviewer-interviewer lain pada saat interview pertama ataupun interviewer kedua mulai melakukan mulai menginterview teman-teman gitu. Kemudian masalah selanjutnya masalah kesiapan. Bagian psikolog sih kalau untuk ini mungkin mereka hanya ingin memastikan sejauh mana kesiapan teman-teman dalam mempersiapkan diri untuk melanjutkan studi. Nah, saya kurang tahu pastinya ini bagaimana step, tapi untuk kesiapan itu mungkin dilihat dari interview sebelumnya tentang bagaimana kita benar-benar mengenal program studi pilihan teman-teman, kampus tujuan teman-teman, kurikulum dan sebagainya, dan bagaimana kira-kira mental teman-teman siap apa enggak gitu. Kalau misalnya harus lanjut S2 gitu, karena enggak semua orang bisa kan. Yang ketiga mungkin tentang kejujuran. Ini harus teman-teman. Jadi kayak apa ya? Daripada kita menggembokan diri kita, maksudnya daripada kita seakan membesar-besarkan diri kita, cobalah untuk menjawab setiap pertanyaan dari interviewer itu dengan apa adanya, dengan penuh ketulusan. Karena ini sangat-sangat menentukan juga buat teman-teman dipilih atau tidak. Kembali lagi, substansi itu bukan penilaian kepintaran, bukan masalah siapa yang lebih pintar, siapa yang akademiknya lebih baik, kemudian akan dipilih. Tentu tidak, teman-teman. Jadi, eh, ada banyak kasus ya, misalnya mungkin ada nilai peserta yang lebih tinggi, tapi tidak direkomendasikan. Karena yang pertama mungkin attitude-nya, cara penyampaiannya. Nah, eh, tips-tips ini mungkin nanti akan dijelaskan ya di tips dan trik gitu sama teman-teman di sesi selanjutnya. Kemudian psikologi ini juga akan menguji sejauh mana apa ya, sisi nasionalisme kita gitu. Mungkin ini bisa dilihat dari apa ya, dari keseharian kita seperti apa saja kesibukan kita saat ini, pekerjaan yang kemudian kita pilih, bagaimana kita bersosial, apa ya, bagaimana kita dapat terjun ke masyarakat gitu. Lebih kepada bagaimana kita bisa melihat masalah-masalah yang terjadi di lingkungan kita gitu. Kemudian masalah komitmen. Nah, ini penting nih, komitmen. Kenapa? Karena kayak di case yang tadi ya, case tadi masalah pemilihan program studi itu. Kalau misalnya dari awal teman-teman sendiri nggak yakin tentang pemilihan program studi, sangat mungkin dan sudah kalau saya kemarin itu bahkan disarankan untuk merubah program studi, merubah program studi karena interviewer menganggap saya lebih cocoknya ya di manajemen dengan mengambil peminatan SDM gitu dibanding ke pertaniannya. Kemudian kalau kita tidak punya alasan yang betul-betul apa ya, betul-betul rasional yang bisa diterima oleh interviewer, mereka akan terus menggiring bagaimana cara kita untuk keluar dari apa ya, dari keinginan kita yang sebelumnya gitu. Kemudian masalah pemilihan universitas juga. Kalau case saya kemarin kan
kalau memang ingin mengambil pertanian itu sedikit sharing juga ya. Eh, kan sebenarnya untuk pemilihan kampus saya menempatkan UGM di posisi pertama, terus IPB dan terakhir ada UB gitu. Padahal sebenarnya kalau case-nya dilihat dari kenapa saya mau ambil pertanian, harusnya saya pilih kampus pelopor pertanian yang di Indonesia itu kan IPB. Makanya kemarin interviewernya sempat menyarankan, ya udah, kenapa kamu nggak di PB aja kalau memang benar-benar mau di pertanian gitu? Kenapa harus UGM? Nah, salah satu jawaban untuk membantah itu adalah dengan riset. Jadi teman-teman harus selalu berdayakan riset. Riset kenapa teman-teman harusnya di situ? Apa hal yang membuat teman-teman harus melanjutkan pendidikan di situ? Apa yang dimiliki kampus ini yang kemudian tidak dimiliki oleh kampus lain sehingga teman-teman memilih untuk melanjutkan pendidikan di situ. Itu terkait komitmen teman-teman dan ini juga lebih kepada bagaimana sih komitmen teman-teman nanti tentang kontribusi pada Indonesia gitu. Apakah teman-teman setelah menyelesaikan studi akan benar-benar mengabdi atau malah mungkin kalau yang di luar negeri itu banyak kasus banyak kasus banyak kasus di mana banyak awardee yang telah menyelesaikan pendidikan tapi nggak mau balik ke Indonesia gitu. Makanya kayak ini benar-benar teman-teman harus siapkan jawaban-jawaban yang bisa membuat bisa membuat para interviewer itu paham dan mengerti gitu. Intinya jawaban yang teman-teman siapkan itu harus rasional. Nah, dari seluruh rangkaian tahapan interview interview ini, maka interviewer akan menentukan apakah teman-teman itu sebenarnya layak atau tidak gitu, layak atau tidak dipilih oleh LPDP menjadi seorang awardee. Apalagi masalah psikolog ya, jangan intinya teman-teman harus bisa sebisa mungkin menjawab dengan kejujuran, dengan kerendahan hati, dengan penuh ketulusan dan sesuai dengan realita dan juga rasionalitas gitu. Mungkin ini gambaran umum yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman ya terkait apa sih sebenarnya seleksi substansi itu dan sedikit mungkin dari saya ya, ini merupakan pegangan saya sebenarnya kata-kata yang selalu saya tanamkan dalam diri saya selama mengikuti proses seleksi beasiswa LPDP itu gitu. Jadi saya selalu ingat bahwa ini bukan sesuatu yang bisa saya lakukan dengan kemampuan saya. Lebih jauh ini adalah cara Tuhan bekerja dengan kita sebagai perantaranya. Ya, mungkin itu aja kayak yang bisa saya sampaikan karena kan kedepannya masih ada sisi tips dan trik gitu, masih ada sesi tanya jawab. Jadi mungkin kalau ada yang ingin ditanyakan di sesi tanya jawab gitu Kak. Mungkin sekian dari saya ya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih.